Yo, selamat datang kembali di channel Bang Isamu. Tentunya untuk membahas mengenai dunia per Ultramanan. Dan seperti video sebelumnya, Anda bakalan bahas Ultraman Decker yang kali ini udah rilis preview lengkapnya. Isi videonya masih sama dengan bocoran kemarin, cuma ada beberapa detail tambahan yang bakal admin bahas di video kali ini. Di video preview kali ini, udah resmi ditunjukkan bentuk dari Ultra D-Flasher yang ternyata seperti yang sudah kita duga mirip banget sama bocoran dari Iron Hank. Sebut nama boleh kan ya? Yang sering dibilang adalah orang dalam dari Suburaya atau orang dalam Bandai. Lalu untuk MC-nya juga sesuai dengan rumor yang sudah beredar, yaitu Asumi Kanata yang diperankan oleh Hiroki Matsumoto. Untuk sutradara utama dari series ini adalah Masayoshi Takesue. Pak Takesue ini dulu menjadi main director dari series Ultraman Roof dan yang terbaru adalah movie Trigger Episode Z. Jadi, kemungkinan akan ada feel dari Ultraman Roof dan juga Trigger Episode Z. Lalu kita lanjut ke main karakternya si Asumi Kanata, seorang pria muda berumur 20 tahun yang bekerja di toko kerupuk beras milik ayahnya. Dia dekat dengan tetangga dan juga pelanggan tetap mereka. Dan dia menjalani kehidupan yang damai. Dia adalah orang yang ceria dan sedikit konyol. Tetapi, dia adalah pria muda yang baik hati yang peduli pada orang lain. Dia tidak pernah mengabaikan seseorang yang membutuhkan dan terkadang bertindak berlebihan dengan mencurahkan hati dan jiwa ke dalam tugas apapun yang ada di hadapannya. Setelah serangan Spear, kehidupan damainya diambil dan dia mendapatkan cahaya Decker ketika dia berdiri di depan musuh dengan mengabaikan semua bahaya. Meskipun tidak yakin apa artinya menjadi Ultraman, dia menerimanya dengan optimis dan mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi orang lain. Dan untuk tujuan ini, dia bergabung dengan tim ahli yang direformasi kembali, yaitu God Select. Dan bersama sama anggota tim mudanya, mereka melawan ancaman dari Spear. Itu dia deskripsi singkat dari Asumi Kanata. Dan ternyata, pekerjaan utama dari MC kita kali ini adalah bakul kerupuk, bukan detektif seperti yang dirumorkan. Dan dari deskripsinya, Asumi ini sudah mirip dengan Minato bersaudara dari series Ultraman Roof. Dan untuk personalitinya udah gak heran dengan deskripsinya, karena kebanyakan MC Toku zaman sekarang sifatnya begitu. Tetapi kita masih belum tahu ke depannya bakal gimana, karena tayangnya pun masih lama, yaitu sekitar 3 bulan lagi. Lanjut kita bahas item perubahan dan gimmick dari Ultraman Decker, yaitu Ultra D-Flasher, Ultra Dimension Card, dan Kaiju Dimension Card. Bentuk visualnya mirip dengan Reflasher dari Ultraman Dyna, tetapi memiliki perbedaan di ukuran dan gimmicknya. Juga ada grip di bagian belakang sebagai pegangannya. Jadi, yang admin bahas di video kemarin resmi hoax, tapi ternyata malah mirip card holdernya. Selanjutnya, ada Ultra Dimension Card yang akan menjadi gimmick dari Ultra D-Flasher dan juga ada Kaiju Dimension Card. Selanjutnya, kita bahas form dari Ultraman Decker. Yang pertama adalah Flash Type. Bentuk dasar dari Ultraman Decker, Kanata memasukkan Ultra Dimension Card ke dalam item transformasinya Ultra D-Flasher. Dan dengan berteriak Kagayake Flash, dia berubah menjadi Ultraman Decker Flash Type. Serangan spesial dari form ini adalah Shellgen Beam yang ditembakkan dengan menyilangkan kedua tangan. Untuk visual form ini udah dibahas di video yang sebelumnya, jadi kita skip ke Strong Type. Kanata berteriak Burst Force Strong untuk mengubah form. Bentuk Ultraman Decker paling cocok untuk kekuatan fisik. Bentuk fisiknya sesuai dengan bocoran kemarin dan tentunya lebih jelas. Ini keren sih coraknya, simple dan juga shoulder armornya di bagian kiri lebih tebal. Dan seperti yang admin bilang di video kemarin, kalau chest armornya di bagian galaksi menyusut dan bagian emasnya rata dari kiri ke kanan sampai ke bagian belakang. Kita juga bisa lihat lebih jelas ke pelindung kakinya di bagian kanan yang ternyata sampai ke bagian sepatunya.
Serangan khusus form ini adalah Dual Nade Breaker, pukulan kuat dengan energi yang terfokus di tangan kanan Decker. Kayaknya beda dengan guard nanti bombernya Dyna yang berupa bola energi. Selanjutnya adalah Ultraman Decker Miracle Type. Bentuk Ultraman Decker yang cocok untuk menggunakan serangan psikokinetik. Dan sama kayak bocoran kemarin, Decker Miracle Type ini punya corak yang asimetris, seakan-akan menjadi sebuah petir yang mengindikasikan form ini unggul di kecepatan. Dan sama seperti Dyna, form Miracle ini juga berwarna biru. Dan komposisi warnanya seimbang antara perak dan biru. Dan sama seperti Strong Type, di bagian kosmik di armornya menyusut. Oh iya, ralat dari admin yang bilang armornya hilang. Ternyata armor tangan kirinya berubah menjadi warna biru. Kanata berubah dengan berteriak "Clip out, Miracle" untuk berubah form. Serangan khusus dari form ini adalah Reload Wave, gelombang kejut kuat yang dibuat oleh lubang hitam yang dibentuk oleh Decker dengan memadatkan ruang di tangan kanannya. Apakah jurus ini bakal kayak Revolution Wave-nya Dyna yang bisa menjebak musuhnya di dalam black hole? Ya kita belum tahu kalau seriesnya aja belum tayang. Dari deskripsinya, nama jurus dari Decker semuanya berbeda dari Dyna. Gak kayak Trigger dulu yang semuanya dibikin mirip sama tiga, baik nama form maupun jurusnya. Dan ini bagus sih, gak bawa-bawa nama Dyna. Tapi kebalikannya ada di desain malahan. Kalau Trigger bisa dibedain sama tiga, sementara Decker ini serasa Dyna yang mendapatkan form baru, terutama Flash Type. Ya terserah subur sih. Kita sebagai penonton hanya tinggal menikmati hasil karya mereka, jadi jangan banyak protes. Ada info lagi dari trademark terbaru, yaitu Decker Shield Calibur dan Fight Tracer. Oke, yang pertama adalah Shield Calibur. Yang sesuai namanya, ini sepertinya adalah senjata dari Decker berupa pedang dan juga perisai, yang mengindikasikan kalau senjata ini punya akses ke serangan dan pertahanan. Soal senjata ini, ada yang bilang ini bakal jadi item buat final form dari Decker. Tapi ya kalau buat final form kok cepet amat. Series aja belum tayang, kok bocoran udah jor-joran. Kalau menurut kalian item ini buat apa? Tulis aja di kolom komentar. Yang kedua ada Fate Tracer yang rumornya akan jadi item milik villain utama dari series ini. Dan apakah benar si bocil yang akan jadi villain? Kita tunggu aja kelanjutan info dari Suburaya. Oke, itu aja info dari admin. Dan lagian kalian juga udah tahu kan? Oke, terima kasih sudah menonton. Saya Bang Isamu. See you next video.